Hai, selamat datang di Amo Zain Channel ya. Kali ini kita akan ngobrol santai. Wabil khusus atau video ini saya khususkan untuk para pemula yang sedang mencari kamera di tahun 2023 ya. Oke, sebelumnya yang sudah mampir di channel ini jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Siapa tahu video berikutnya video yang bermanfaat. Baik, kita lanjut. Oke. Untuk kali ini 2023 saya mau merekomendasikan untuk para pemula yang sedang mencari kamera. Kita ngomongin kamera Canon M3 ya. Ini kamera yang memang sudah sangat lawas, tapi ini memang video saya tujukan untuk para pemula yang sedang mencari kamera. Mungkin bisa dipertimbangkan karena berhubung harganya sekarang sudah mulai turun dengan fitur yang memang cukup mumpuni atau maaf habis makan. Atau memang bisa dikatakan bisa diadu dengan kamera-kamera yang sekarang. Untuk ingat ya, untuk para pemula. Oke, kita bicara dulu soal kenapa saya rekomendasikan di 2023 untuk pemula yang mau mencari kamera Canon M3. Ya, yang pertama ya adalah bodinya sendiri ya, karena bodinya ini sudah cukup oke punya. Beda dengan Canon M100 dan M200. Ya, yang pertama, walaupun kamera ini sendiri lawas, tetapi kami sangat suka dengan desain dari bodinya. Dengan banyak tombol yang bisa menggambarkan bahwa Anda yang baru memegang kamera ini terlihat profesional. Ya, satu kelebihan dari Canon adalah walaupun banyak tombol, tetap saja sistem operasinya sangat bersahabat dan gampang dimengerti. Itulah kelebihan dari si Canon yang bodinya sangat kompak sekali ya. Karena sudah ada pegangan atau handheld di sini yang bisa mempermudah agan-agan untuk memproses atau memegang si Canon M3 ini. Untuk spesifikasinya sendiri ya, si Canon M3 ini sudah 24 megapiksel, sama dengan M50, M100 dan M200, tetapi untuk prosesornya sendiri baru atau mentok di digit 6. Kenapa? Ya harap dimaklum karena si Canon M3 ini keluaran di tahun 2015. Jadi prosesornya sendiri masih mentok di digit 6. Sedangkan untuk M50, M100, M200 ke atas sudah di prosesornya itu di digit 8. Jadi sudah cukup oke ya. Jadi untuk proses autofocusnya pun sudah cukup lumayan. Oke ya. Autofocusnya sendiri ini memang tergolong agak sedikit lambat, tetapi saya coba update ke software kalau nggak salah 2.11 sekian. Itu cukup lumayan ya, apalagi kalau di pengambilan video saya rasa memang tidak lambat-lambat amat. Asal menggunakan lensa bawaan atau lensa fix seperti yang 15-45 ini, atau lensa-lensa yang memang sudah masuk di mounting atau lensa yang memang untuk khusus Canon series M ya. Jadi gak lambat-lambat amat. Tetapi kalau agan coba menggunakan pakai adaptor, menggunakan lensa DSLR, nah itu memang agak sedikit cari fokusnya itu agak lambat. Beda dengan kakak-kakaknya yang sudah menggunakan dual CMOS atau autofokusnya itu katakanlah dia lebih cepat ya. Jadi dia nyari objeknya itu lebih cepat. Saya menggunakan ini pakai lensa bawaan, lensa fix dan lensa 50 mm. Saya pakaiin adaptor, memang lebih cepat kalau pakai menggunakan lensa mounting bawaannya ketimbang menggunakan adaptor. Sebab mungkin dia agak sedikit meraba-raba, agak sedikit ngebaca-baca untuk memfokuskan kepada objek yang kita tuju. Dan juga di sini dibilang fokusnya itu sudah fast tracking, tetapi tidak otomatis fast trackingnya. Yang saya coba, kita harus touch screen dulu ya. Jadi harus di touch dulu di layarnya. Oke, ngomong-ngomong layarnya, untuk layarnya sendiri sudah flip ya, tapi hanya ke depan saja seperti ini. Nah, seperti Canon M100, M200-an dia ke depan. Jadi nggak bisa ke samping. Jadi dia hanya bisa ke atas saja ya. Dan layar sendiri sudah 3 inch, jadi memang sudah cukup lumayan, sudah touchscreen 3 inch. Ya, walaupun tergolong lawas, kamera Canon M3 ini masih mumpuni di tahun 2023, khusus para pemula yang punya budget sedikit bisa mendapatkan Canon M3 ini. Di sekitaran 3 juta ke bawah pun agan-agan sudah dapat. Tapi ingat, tidak ada yang baru. Semua itu sudah kamera bekas, walaupun ada yang bilang baru, mungkin saja itu adalah ada X-display ya, atau bekas-bekas pajangan gitu. Jadi dia memang nggak ada yang baru. Selanjutnya, fitur-fitur selanjutnya itu dia sudah ada wifi-nya, jadi enak ya, kita setelah foto, transfer file ke HP dan lain sebagainya sudah menggunakan wifi-nya. Untuk videonya sendiri memang ini kalau mirrorless itu dikategorikan lebih kepada video.
Untuk video sendiri sampai kepada Full HD ya, jadi belum 4K. Jadi ya memang keluaran 2015 harap maklum. Tapi untuk video di Full HD sendiri saya rasa sudah cukup lumayan. Kenapa? Karena rata-rata orang itu kan nontonnya di HP, tidak nonton di komputer atau di layar lebar. Jadi saya rasa untuk Canon M3 buat para pemula untuk buat video atau hunting-hunting foto memang sudah cukup lumayan. Untuk Canon M3 ini titik fokusnya itu di 49 atau di 49 titik fokus ya. Jadi sudah cukup lumayan ya. Jadi untuk mode fokusnya sendiri bisa one shoot, autofocus dan juga bisa servo. Jadi kalau servo itu lebih kepada prakteknya itu ya. Yang sepengetahuan saya servo itu lebih kepada kalau kita mau mengambil foto atau objek yang selalu bergerak-gerak. Itu sudah cukup lumayan. Oke. Kita kembali ke si Canon M3 di bodinya ya, karena kita sudah tadi cukup ngomongin masalah kayak fitur-fiturnya, pasti agan-agan sudah banyak yang tahu atau banyak suka nonton di video-video lain. Untuk bodinya sendiri, untuk kategori para pemula saya rasa ini Canon sangat bersahabat ya. Yang pertama, di atasnya beberapa ada tombol dial di bagian atas, tombol shutter, ada mode FN, ada fitur-fitur yang bisa digunakan untuk membuat video, mengambil foto, dan fitur-fitur foto yang lain. Dan ada juga tombol khusus untuk menaikkan pencahayaan di foto kita, atau dibilangnya apa ya, saya lupa, nanti saya tulis di bawah ya. Dan di depannya itu ada beberapa tombol yang bisa kita pergunakan, baik dari ISO, manual focus, dan lain-lain. Dan tombol ini, yang depan ini bisa kita gunakan untuk mengatur ISO, sedangkan tombol yang shutter atas ini kita bisa menggunakannya untuk mengatur bukaan atau F ya. Jadi memang ini sudah dibikin bersahabat untuk para pemula. Oke, di bagian bawah ada NFC, jadi dia juga kita bisa menggunakan NFC. Beda dengan M100 dan M200. Kalau M200 memorinya itu ada di samping. Jadi kalau kita buka memorinya itu dia ada di samping. Kalau ini dia langsung gabung dengan baterainya. Jadi kalau mau ganti memori harus buka tutup baterainya dulu ya. Itu bedanya M100 dengan M yang M3 ini. Jadi saya rasa kalau untuk pengoperasian memang enakan di M100 ya dan M200 karena lebih simpel aja. Untuk hasilnya memang lebih bagus yang yang M100. Yang sedang saya gunakan untuk merekam video ini saya menggunakan M100. Oke, untuk M100 atau M3 ini bedanya yang pertama, kalau agan-agan mau buat video M100 dan M200 tidak ada colokan untuk mikrofonnya. Sedangkan M50 sudah ada tombol atau sudah ada colokan untuk mikrofonnya. Jadi agan-agan silakan menggunakan mikrofon yang ini. Saya pernah coba pakai mikrofon ini, memang untuk kualitas perekamannya jauh ya. Jadi sekarang suara saya ini menggunakan HP, jadi video menggunakan M100, suara menggunakan HP Samsung dan menggunakan mikrofon mic clip-on dari Soundtek ya. Saya menggunakan ini dan saya dengar memang agak beda ya, dia rada lebih kecil suaranya ketimbang kita menggunakan HP. Mungkin memang ya harap dimaklum kamera lawas, tetapi untuk segalanya, untuk semuanya saya rasa Canon M3 ini bisa untuk para pemula dengan budget 3 jutaan, bisa mendapatkan kamera ini untuk latihan atau untuk hunting-hunting foto dan video, atau buat agan-agan yang memulai kreativitasnya di dunia perfotoan dan pervideoan gitu ya. Jadi Canon M3 ini bisa dipertimbangkan untuk di tahun 2023. Jadi video ini semenjak ini diupload di pertengahan 2023. Walaupun kamera ini tergolong sangat lawas, ini kamera Canon M3 ini, tetapi saya rasa sudah cukup oke punya ya. Selanjutnya beberapa tombol, dia udah punya blitz, jadi bisa dibuat foto juga ya. Jadi memang udah didesain sangat oke. Nanti di akhir video saya akan menampilkan beberapa contoh foto dan contoh video yang saya menggunakan M3 ini dengan lensa bawaan. Nanti juga saya kasih perbandingan dengan lensa fix ya, lensa fix dari Canon M50 menggunakan adapter. Jadi nanti menggunakan video, nanti akan tinggal bandingin autofocus kecepatan mana, lensa dengan mounting bawaan atau pakai lensa menggunakan adapter ya.
Selanjutnya ada tambahan sedikit, Canon M3 ini di atasnya sudah ada buat Hotsu ya, atau dinamakan apa, saya lupa namanya apa ini. Bisa buat agan-agan menambahkan flash atau taruh mikrofon di atas sini juga sudah cukup oke, karena sini juga sudah kegunaannya cukup lumayan. Nanti di video berikutnya saya akan coba si Canon M3 ini menggunakan flash dari Godox. Kita akan kita akan kawinkan dengan ini, apakah bisa dibuat fotografi di studio untuk fotografi kecil-kecilan. Kalau memang bisa, saya rasa cukup oke punya, atau memang bisa dipertimbangkan untuk para pemula dengan budget yang lumayan. Karena berhubung kalau kita beli kamera yang untuk keluaran sekarang ini harganya oke-oke ya, di atas 8, 9, 10. Saya lihat Sony yang ZV-10 aja hampir 11 juta dengan lensa-lensanya. Ya memang sudah canggih dan sudah cukup lumayan. Makanya saya bikin video ini khusus untuk para pemula yang ingin memiliki sebuah kamera, yang sedang belajar-belajar untuk memegang kamera. Mungkin Canon M3 ini bisa dipertimbangkan, atau dengan budget yang sama agan-agan bisa cari kamera yang memang setipe dengan ini. Atau memang kalau 3 juta dapatnya memang yang kamera-kamera lawas ya, jadi kamera nggak ada yang baru. Ingat ya, Canon M3 adalah Canon mirrorless, jadi bukan DSLR ya. Jadi untuk perbedaan DSLR dan mirrorless agan-agan tinggal cari aja di Google di mana perbedaannya. Tapi yang garis besarnya adalah kalau DSLR lebih kepada perfotoan, sedangkan mirrorless lebih kepada membuat video, atau diprioritaskan untuk orang-orang yang ingin membuat video. Oke, cukup sekian video singkat dari saya tentang si Canon M3. Ini video memang saya rekomendasikan untuk para pemula saja, yang udah profesional, yang duitnya banyak, nggak usah ditonton. Kalau mau nonton buat hiburan, ya silakan saja. Nanti di akhir video bakal saya tayangin beberapa contoh foto dan video dari si Canon M3 ini. Ini belum bisa dihidupin, mungkin baterainya habis ya. Oke, dan ini adalah contoh video yang suaranya sendiri menggunakan si Canon M3 ya. Jadi begini videonya, menggunakan lensa fix ya, lensa fix 15-45. Jadi begini. Jadi saya bilang tadi kalau lensa fixnya itu bawaan mounting EFM itu mungkin saja autofokusnya itu lebih cepat ketimbang kita menggunakan lensa adaptor. Dan suara yang Anda dengarkan ini suara menggunakan langsung dari Canon M3. Jadi sekarang kita ganti suaranya menggunakan mic eksternal ya. Jadi sekarang saya menggunakan mic eksternal bawaan dari Soundtek. Nah, ini perbedaan suara yang tadi dengan suara yang ini, mana bagusan mana. Jadi tetap aja kalau kita menggunakan mic eksternal itu lebih bagusan mic eksternal daripada mic bawaan, karena dia mampu mengurangi noise atau kebisingan yang ada di sekitaran kita. Dan ini adalah autofokusnya seperti ini yang akan lihat. Lensa bukaan 3 ya. Dengan panjang lensanya itu 15. Mic-nya jatuh. Jadi ini kita coba, kita cek fokus seperti ini. Nah, kalau kita lepas seperti ini, jadi memang cukup lumayan untuk harga bekas di 3 jutaan. Memang ini sangat worth it buat untuk pemula dan yang mau ingin punya kamera tapi dengan budget yang harga di bawah pasaran kamera saat ini. Karena kamera saat ini tuh harganya itu di sekitaran 8 sampai paling mahal itu ya 100-an juta. Kalau nggak mampu, kita yang murah meriah aja, yang penting cakep. Yang penting naikin skillnya dulu, belajar fotografi, belajar videografi, naikin skill. Pakai yang murah-murah juga, insya Allah mantap. Oke, inilah contoh video dari Canon M3 lensa fix dan mic eksternal. Terima kasih. Goodbye dan wassalam. Ya, sekian video dari saya. Jangan lupa ya, tinggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Siapa tahu video berikutnya video yang bermanfaat. Kalau ada yang kurang-kurang, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kita diskusi bersama soal si Canon M3 ini. Atau ada yang mau nambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Kita belajar bersama dan kita mencari ilmu bersama. Terima kasih, goodbye dan